Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Febrawati. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang scheduling problem 2. Nah, sebelum berlanjut, kita akan membahas apa itu scheduling problem. Jadi, scheduling problem itu adalah masalah dalam ilmu komputer, riset operasi, dan manajemen yang berkaitan dengan alokasi sumber daya seperti waktu, mesin, pekerja, atau ruang untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam urutan atau waktu yang optimal. Nah, tujuannya sendiri itu adalah bervariasi seperti meminimalkan waktu penyelesaian total, mengurangi waktu tunggu, atau mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, scheduling problem ini itu penting dalam berbagai bidang, mulai dari manufaktur, logistik, hingga komputasi terdistribusi. Nah, di sini ada contoh umum dari scheduling problem, itu meliputi job shop scheduling problem, di mana alokasi pekerjaan ke seluruh mesin itu, di mana setiap pekerjaan terdiri dari beberapa operasi yang harus dilakukan dalam urutan tertentu. Tujuannya itu biasa meminimalkan max span atau penyelesaian seluruh pekerjaan. Nah, selanjutnya itu ada flow shop scheduling problem. Nah, serangkaian pekerjaan itu harus melewati semua mesin dalam urutan yang sama. Tantangannya itu adalah mengatur pekerjaan hingga penggunaan mesin itu dioptimalkan. Nah, selanjutnya itu ada project scheduling problem, di mana menjadwalkan berbagai aktivitas proyek yang saling bergantung satu sama lain, biasanya itu untuk menyelesaikan proyek dalam waktu yang paling efisien. Nah, kemudian ada scheduling in computing, di mana penjadwalan tugas di sistem komputernya itu seperti pada multiprocessing atau sistem terdistribusi untuk meminimalkan penggunaan CPU atau waktu respon. Nah, di sini sendiri ada beberapa metode pada scheduling problem. Ada metode heuristik, metode metaheuristik, dan metode eksak. Nah, di metode heuristik sendiri itu ada metode first come first serve, di mana tugas yang sudah paling awal itu diproses pertama. Sederhana tetapi mungkin tidak optimal untuk meminimalkan waktu penyelesaian. Nah, selanjutnya itu ada short job first, di mana tugas dengan durasi terpendek itu diproses terlebih dahulu berguna untuk mengurangi waktu tunggu rata-rata, tapi memperhitungkan prioritasnya. Nah, metode selanjutnya itu ada early to death, di mana tugasnya dengan tenggat waktu paling awal itu diproses terlebih dahulu, cocok untuk mengurangi resiko keterlambatan dan penyelesaian. Nah, selanjutnya ada metode metaheuristik, di mana metode ini tuh terdiri dari simulated annealing. Berdasarkan prinsip fisik perbandingan logam, metode ini itu mencoba solusi secara acak dan mengevaluasi hasilnya, memungkinkan solusi yang lebih buruk untuk sementara waktu dengan harapan menemukan solusi yang lebih baik. Nah, dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya itu ada metode genetik algoritma, di mana metode ini itu berbasis evaluasi yang menstimulasikan seleksi alam. Solusi diawali dengan populasi acak dan kombinasi serta mutasi digunakan untuk menghasilkan solusi yang lebih baik seiring waktu. Nah, selanjutnya itu ada metode tabu search, di mana metode ini itu menghindari pencarian berulang di sekitar solusi yang sudah dijelajahi dengan menjaga daftar tabu solusi yang tidak diizinkan untuk dikunjungi kembali selama beberapa literasi. Nah, untuk metode selanjutnya itu ada metode eksak, di mana metode eksak itu terdiri dari bench and born. Nah, metode ini itu mencari solusi dengan mencoba semua kemungkinan secara sistematis, tetapi itu memotong atau branching dari cabang-cabang yang tidak mungkin memberikan hasil optimal berdasarkan evaluasi parsial. Nah, kemudian itu ada dynamic programming, di mana metode ini itu penerapannya itu secara teknik rekursif untuk memecah masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil dan menyelesaikannya itu secara bertahap. Nah, selanjutnya itu ada metode linear programming, di mana metode ini itu merumuskan masalah sebagai serangkaian persamaan linear dan mencari solusi optimal dengan teknik pemrograman linear. Nah, baik, di sini kita terdapat permasalahan yang akan kita bahas, di mana di sini tuh terdapat 5 mesin pabrik yang hanya bisa memproses 1
satu pesanan pada satu waktu. Nah, di sini ada 10 pesanan yang harus diproses gitu, masing-masing dengan waktu produksi dan deadline tuh yang berbeda-beda gitu. Nah, tujuannya sendiri itu untuk menyelesaikan semua pesanan dalam waktu yang optimal dengan meminimalkan kemungkinan keterlambatan berdasarkan deadline. Nah, sebelumnya saya tadi sudah menjelaskan beberapa metode. Nah, untuk permasalahan kali ini, kita akan menggunakan metode earliest due date. Nah, metode earliest due date sendiri itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penjadwalan ini. Dengan metode ini itu bekerja dengan mengurutkan pesanan berdasarkan deadline yang paling dekat gitu. Dengan metode ini itu kita memproses pesanannya itu yang memiliki batas waktu paling cepat terlebih dahulu untuk meminimalkan keterlambatan dan memastikan pesanan dengan tenggat waktu ketat dan dapat diselesaikan tepat waktu. Nah, di sini adalah hasil pemrograman dari menggunakan metode earliest due date. Nah, pesanan itu diurutkan berdasarkan deadline dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Dengan demikian, kita memprioritaskan pesanan yang deadline-nya itu paling mendesak. Nah, contoh nih, kita ada pesanan 4 dengan memiliki deadline itu 30 jam gitu. Jadi, ini akan diproses terlebih dahulu daripada pesanan lainnya yang lebih besar deadline-nya gitu. Nah, untuk pesannya itu dialokasikan ke mesin yang paling cepat tersedia, yaitu mesin yang waktu selesai terakhirnya itu paling rendah begitu. Misalnya nih, setelah pesanan 4 dengan deadline waktu tuh 30 jam dan waktu produksinya itu 4 jam. Nah, selesai di mesin 1, itu mesin tersebut akan tersedia untuk pesanan berikutnya begitu. Nah, untuk update waktu selesai mesinnya itu setelah sebuah mesin selesai memproses pesanan, waktu selesai mesin diupdate dengan penambahan durasi waktu produksi dari pesanan yang baru saja diproses. Nah, sebagai contohnya nih, jika mesin 1 memproses pesanan 4 itu selama 4 jam, jika pesanan berikutnya yaitu memerlukan waktu 5 jam, waktu selesai berikutnya itu menjadi 9 jam begitu. Nah, untuk pengalokasian pesanan ke mesinnya itu setelah pesanan diurutkan berdasarkan deadline, tiap pesanan diberikan kepada mesin yang tersedia. Nah, mesin yang memiliki waktu selesai paling rendah itu dipilih agar waktu tunggu itu seminimal mungkin. Untuk alokasi ini itu memastikan bahwa pesanan diproses secara efisien tanpa menunggu mesin terlalu lama. Nah, jadi kelebihan dari metode earliest due date sendiri itu sederhana dan efisien karena metode ini itu mudah diterapkan karena hanya memerlukan untuk mengurutkan pesanan berdasarkan deadline dan menugaskannya itu ke mesin yang tersedia. Selanjutnya itu ada untuk mengurangi keterlambatan. Nah, jadi dengan memprioritaskan pesanannya memiliki deadline lebih awal, kita itu akan meminimalkan resiko keterlambatan pesanan penting gitu. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan metode earliest due date ini menawarkan cara yang sederhana dan praktis untuk menangani penjadwalan di pabrik dengan beberapa mesin, terutama ketika deadline adalah faktor kritisnya. Jadi mungkin itu saja dari saya untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.